Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas cara mudah menulis cerita anak. Bersama saya, Sri Mei Ekawati. Ini sekilas tentang diri saya. Baik, mari kita masuk materinya. Apa itu cerita anak? Cerita anak adalah cerita tentang kehidupan anak sehari-hari yang mengandung pesan moral dan karakter baik. Cerita anak termasuk cerpen tentang kehidupan anak-anak. Isinya akan berbeda dengan fabel dan dongeng. Untuk fabel dan dongeng akan kita bahas di kelas selanjutnya ya. Mengapa menulis cerita anak itu asyik? Bagi orang dewasa, jika menulis cerita anak, kita akan membayangkan dan memosisikan sebagai anak-anak. Masuk dalam dunia mereka yang ceria, polos, tulus, jujur, apa adanya, tanpa basa-basi. Dunia anak-anak itu sangat indah. Bagi anak-anak, cerita anak yang ditulis anak-anak sebenarnya lebih keren karena sesuai pandangan mereka, perasaan mereka yang jujur, tulus, polos, dan sebagainya tadi. Karena masih anak-anak, terkadang dalam menyajikan cerita masih kurang bagus. Nah, di sini fungsinya belajar dan berlatih dengan bergabung komunitas anak menulis, ikut workshop, dan mencari mentor menulis. Apa saja sih keuntungan bisa menulis cerita anak? Cerita anak lebih mudah ditulis daripada novel karena lebih singkat. Cerita anak dapat dibukukan, baik antologi bersama atau buku solo karya sendiri. Cerita anak dapat dikirim ke koran atau majalah. Cerita anak dapat menjadi bahan bacaan sebelum anak tidur. Apalagi kalau ditulis oleh orang tuanya sendiri. Keren kan? Nah, selanjutnya tips dan trik menulis cerita anak. Ada 4 langkah. Yang pertama, ide cerita. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, proses kreatif. Dan yang keempat adalah editing. Mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama, ide cerita. Ide datang dari mana? Ide datang dari kehidupan sehari-hari anak yang kita amati dan alami saat berinteraksi dengan mereka. Ide juga dapat muncul dari setelah kita membaca koran dan majalah yang syarat akan informasi atau berita terkini. Ide juga dapat datang dari cerita orang lain kepada kita. Misal teman atau saudara bercerita tentang anak-anak, tetapi selalu ingat untuk mengambil hal positif ya. Selain itu, dokumen seperti gambar dan foto diri sendiri, keluarga, atau yang ada di media massa juga dapat mendatangkan ide bagi kita.
2. Menentukan judul. Judul yang baik memuat beberapa kriteria. Yang pertama, menarik. Yang kedua, unik. Ketiga, proporsional. Yang keempat, harus mewakili cerita. Nah, proses ketiga adalah proses kreatif. Yang pertama, menentukan tokoh. Tentukan nama tokoh beserta karakternya atau watak. Karena cerita anak, maka jangan terlalu banyak tokohnya agar tetap fokus pada cerita. Di sini ada 3 jenis tokoh: protagonis atau tokoh utama, antagonis tokoh penentangnya, dan tritagonis sebagai tokoh penengah. Selanjutnya, menentukan latar. Ada 3 jenis latar cerita. Ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Jika latar tergambar dengan jelas, cerita akan lebih menarik dan menimbulkan imajinasi bagi pembaca untuk larut dalam tempat, waktu, dan suasana yang digambarkan. Menentukan alur. Buat urutan cerita yang mudah dipahami atau tidak terbelit-belit, mengingat pembaca kita anak-anak. Boleh menggunakan alur maju atau alur mundur, tetap dengan kapasitas untuk anak-anak. Usahakan jangan menggunakan alur campuran agar anak tidak bingung. Selanjutnya, konflik. Saat proses kreatif, justru konflik ini yang memegang peranan penting. Tanpa konflik, cerita akan datar dan tidak menarik. Dalam memikirkan konflik, kita harus menyesuaikan dengan dunia anak-anak. Konflik atau masalah ini yang memicu terjadinya cerita. Ditutup dengan ending atau penyelesaian yang berkesan. Tahap selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah hikmah atau pesan yang akan disampaikan kepada pembaca. Cerita anak yang bagus mengandung pesan moral positif yang melekat di hati dan pikiran pembaca, terutama anak-anak, untuk melakukan hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Proses selanjutnya adalah editing. Tujuan editing adalah untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan tulis atau ketik, baik berupa huruf ataupun tanda bacanya. Setelah kita menulis cerita, kita harus mau membacanya ya. Nah, di sini kita akan tahu adakah huruf yang salah, penulisan kata yang salah, tanda baca yang belum tepat, dan kalimat yang tidak tepat. Kita bisa memperbaikinya. Nah, ini adalah contoh cerita anak. Yang pertama, cerita anak yang ada di koran. Ini adalah karya saya. Jika ingin menembus koran, nanti ada tips dan trik berikutnya di kelas selanjutnya. Selain di koran, cerita anak juga bisa dimuat di majalah. Kita bisa tuju majalah yang sesuai dengan warna cerita kita. Nah, yang ini adalah cerita anak yang ada di buku. Teman-teman atau anak-anak jika ingin menuliskan untuk menjadi buku solo, sangat bisa. Di sini nanti berisi beberapa kumpulan cerita yang sedang kamu tulis. Demikian materi kita. Terima kasih.
Tetap semangat untuk menulis, semoga karya kalian bisa menginspirasi banyak penulis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.